Padahal emang iya sih. Saya emang gak juruk ya. Pegangan yang hitam di tas mami. Sama dia nih. Aku juga pelengap-pelengok. Iya. Seru-seruan bareng, bisa seru-seruan di mana-mana. Gimana sih kalian? Enggak, ini sebenarnya ini parah ini netizen bikin video dipotong-potong. Saya paling kagak demen ya model begini nih. Ini kagak demen. Soalnya pertama yang jalan di lampu merah itu saya yang pertama. Saya ini kerjain. Pertamanya kenapa? Beritanya cuma dia doang yang disorot gitu. Awalnya kan kita makan di toko ayam, merek di. Terus kita pagi-pagi makan, dia nge-live, udah nyanyi. Terus sawer-saweran gitu kan. Terus dia bilang, guys kalau ada saweran ini gede-gede, akhirnya kita kerjain juga di lampu merah. Akhirnya kan aku yang kena batunya kan. Akhirnya aku yang kena challenge itu. Nah saya yang pertama yang joget di lampu merah. Itu saya balas-balasan, guys kalau ini. Ya kan saya kan kalau di TikTok pakai si Mampo kita kerjain guys, gantian dia ngamen. Akhirnya dia ngamen, kalah tuh di juga disawer juga. Di tas mami. Awalnya kayak gitu. Jadi yang disorot sangkanya saya nyuruh istri ngemis di lampu merah. Aduh, Padahal emang iya sih. saya emang gak juruk ya, emang dia mah udah rada dong kemauan dia. Tapi kan ini mah seru-seruan gitu, menghibur para penonton. Itu halal kok. Terganggu gak sih kalian dengan komentar netizen itu? Enggak sih, enggak Untungnya punya suami budak. Iya, netizen mah jangan didengerin. Kalau kita nggak dengerin model-model begitu, Tapi kagak ada beres. punya suami buat aku punya suami yang kuat terhadap diri kita susah gak? Susah gak kalau Susah. syarat jadi suami pinggan susah gak? Itu pasti susah. Terus terang, saya ngomong jujur apa deh. Mampu gak jawaban? Nggak bakalan mampu, cuman saya doang. Itu kalau laki-laki lain, itu udah ngebuntelin pakaian, langsung kabur, langsung minggat gitu, langsung kabur. Kalau karena sayanya saraf saya udah kuat, ibaratnya udah bisa diperbaiki, jadi pas ketemu dia yang sama-sama saraf yang nggak diperbaiki, begitu. Jadi cocok begitu, kayak gitu. Kalau yang laki-laki lain mah udah kuat. Kemarin saat berani dengan sampai tampilkan apa aja sih dari gitu? Mbak, Perubahan. pegangan yang hitam di tas mami. Kalau untuk perubahan ada sih sedikit ada perubahan ya. Ada perubahan yang tadinya dia itu kemana-mana nggak mau ditinggal udah bisa ditinggal gitu. Terus juga bisa sedikit meredah gitu. Jangan kalau ngomong biasa tinggi terus tuh ya kan, sedikit agak meredah, sedikit agak mengalah gitu. Artinya bukan mengalah karena aku minta dihargai sebagai suami, bukan gitu kan. Kita berbeda pendapat. Memang aku sama kamu begini, kamu pengen begini. Kita harus ada titik temu dong, solusi. Kalau aku solusi kayak begini, tolong hargain. Kalau kamu solusinya pendapatnya kayak gini, aku pun menghargain gitu. Jadi saling menghargai. Kalau kamu solusi aku begini, yang penting kan baik buat kamu, tolong hargai. Berarti kamu menghargai suami. Kalau kamu bicara begitu baik buat aku hargai karena itu buat kebaikan kamu dan kebaikan aku gitu. Awal-awalnya emang enggak, kita bertentangan gini gitu. Sekarang udah enggak. Kalau dari kami kan melihat pengaruhnya sekarang 1 bulan setengah menikah, ada perubahan apa sih menurut kami? Banyak sih. Terkaget-kaget sih. Contohnya pertama kali dia nikah sama aku kayak orang gabung. Dia itu diam aja. Ternyata dia itu banyak
pelongo, ternyata dia itu orangnya nggak mau bukan gagu sih, bukan pelongo, bukan gagu, bukan. Jadi kan saya baru mengenal sifat dia. Kita pacaran 2 minggu, ya langsung ijab kabul, begitu terus langsung indohoy, begitu ya, indohoy. Terus sudah itu kita kan harus beradaptasi sama dia nih. Aku diem, pelongo, ya bukan berarti orang ego, bukan. Nanti aku menyaring nih pikiran dia nih pola pikirnya kayak gini, pola pikirnya kayak gitu. Aku tuh diem karena merhatiin. Oh berarti kayak gitu, oh begitu. Jadi dia tuh langsung begitu kira, kamu diem aja kayak aku, kayak aku sama kamu. Iya kayak tamu, ya benar kayak tamu. Jadi aku dibilang kayak tamu, asing, pelongo, kita kan beradaptasi dong. Kita ini menikah, pacaran sebentar langsung menikah. Jadi menikah itu baru pacaran. Nah, sering berdebat, pertengkaran ya Pak. Bahkan kita diprediksikan oleh ramalan ya, peramal gitu ya. Kita ini di Februari bakalan ada pertengkaran hebat atau macam-macam lah berita begitu sampai mengguncangkan dunia. Yang katanya bakalan bumi pada retak, hotel-hotel pada ambruk. Itu dengan ributnya kita nih. Ya, terus rumah-rumah genteng-genteng pada pecah, mobil-mobil banyak pada petus. Itu saking hebatnya pertengkaran kita ini diprediksikan nih, kata dukun-dukun ibaratnya di peramal gitu. Begitu modelnya. Iya. Saya dibilang kayak begitu, wah otomatis saya shock dong, iya sampai shock. Iya sampai istighfar, kita sampai istighfar. Wah kata kita nih, bapak kita percaya aja lah, nggak usah dengerin yang kayak begitu ya. Yang penting kita yakin dengan tujuan kita. Kalaupun namanya rumah tangga mah bumbu, iya bumbu. Jadi pasti ada pertengkaran. Kita langsung ada orang stroke sampai sembuh. Banyak orang sakit sembuh gara-gara liatin kita. Iya orang sakit pada sembuh. Jadi yang mentalnya keganggu ngeliat kita pada sembuh. Lebih dia sakit. Dia akan lebih sakit lagi dari yang pertama urusannya. Habis itu baru sembuh. Tapi ada beberapa yang meninggal. Jadi kita ini live ini ditunggu-tunggu. Bahkan netizen pada ngomong kalau gara-gara nonton live kita kerja pada kesiangan, terus kuota internet pada habis. Gara-gara lu nonton live si Arya sama Bintang kerja kesiangan, aduh katanya begitu, ditunggu-tunggu sampai malam. Terus masak sampai ada yang gosong, mama. Iya sampai ngeliatin live gitu. Sampai HP dibawa ke dapur ngeliatin live si Arya sama si Bintang. Aduh ngeliatin kita ya. Ya Arya udah banyak yang dipecat. Iya, bos-bosnya. Udah tahu kita pasangan Bunda sama Torek. Bisa. Tapi tanpa mereka kita bukan siapa-siapa gitu. Penonton juga merasa terhibur kalau kita menghibur penonton kan sebagai juga ibadah ya, rezekinya dengan orang gitu. Aku mohon ke Kak Pika sedikit. Sebelum menikah, bagaimana sih adaptasinya mengalir ke anak-anak? Lalu anak-anak sudah bisa menerima atau seperti apa sih? Mungkin ke Kak Pika. Oh iya, apa ya? Ya pertama aku sempat suzon juga, sempat negatif thinking. Sampai hari ini sedikit kadang-kadang negatif thinking. Tapi udah enggak terlalu. Jadi kayak kalau dulu suka tersinggung kalau anak-anak nggak boleh ikut ke selatan. Jadi memang kan setelah aku sikilidi bahwa selidiki bahwa kita itu, kalau aku kan wanita berarti bisa mengerjakan 10 pekerjaan dalam satu waktu, itu wanita. Nah, kalau ngomong di luar nurul, kalau gitu dia bang. Nah terus kalau laki-laki kan hanya satu yang dikerjain. Nah cuma itu pun semua orang juga nggak akan sanggup sebeban aku. Nah dulu aku punya trauma juga di tinggal, jadi aku maunya bawa anak-anak ke selatan. Jadi kalau pagi nanti itu udah kayak cendol gitu sama suster-susternya ikut semua, udah kayak sirkus. Nah kan akhirnya ribu, maksudnya satu orang yang nemenin dia, terus semua orang itu ikut gitu. Nah jadi kan itu pun kita bisa mengerti, tapi ada pun daripada itu
sebenarnya kalau orang itu gigabyte-nya cukup kayak aku, sebenarnya fun-fun aja gitu. Kayak banyak juga sih cowok-cowok yang bawa anak sambil kerja. Nah itu kan dia memang, kita udah terbiasa dengan pusing tingkat tinggi. Jadi kalau nggak pusing, nggak enak di otak aku gitu. Nah tapi kan di sisi Arya kan, Arya anaknya baru satu, maksudnya, dan juga ada pun menurut Arya itu riweh ya, bolak balik itu kan ngerjain si mbak, suster segala macam, itu benar juga. Jadi miskom aja. Nah itu sempat suzon juga, kok anak gua nggak boleh dibawa gitu kan. Tapi makin kesini, aku makin mengerti, oh ini waktunya kerja. Jadi Arya, tapi aku dapat message juga dari dia kayak gini. Tumben message, biasa penemuan. Aku dapat pesan juga dari Arya, kayak gini, kamu kan udah sering tuh ngelayanin anak, sekarang waktunya dong kamu tuh nikmatin hidup, pacaran sama aku, berduaan doang. Kadang kita ke Eropa kayak kemana, atau ke Bali atau ke Cibinong kayak berdua gitu. Tapi ya udah nanti kita pulang lagi, ada waktu pacaran. Nah, aku menangkap, oh iya ya bener juga ya gitu kan, kayak gitu kan. Kalau suami kan sampai mati, kalau anak kan langsung. Jadi semua itu tentang kebiasaan dua orang yang berbeda sih kan. Yang satu kebiasaan beban berat saya, dan yang satu kebiasaannya praktis dan simple. Dan dia juga ya gitu. Jadi hanya terus sampai ke sini ya, udah pertama ada berantemnya juga waktu terakhir berapa itu, sama ada berantemnya juga. Waktu itu kan kita udah janjian hari Minggu, family time. Setiap hari Minggu tuh buat anak, kalau Sabtu tuh buat kita berdua. Nah terus di hari Minggu itu dia nyusupin acara ketemu teman. Dia aku marah gede, tapi udah ditutup dengan baik. Akhirnya aku gebrak, ini kau yang salah. Nah akhirnya dia sadar bahwa itu salah, atau sadar nggak tahu, kepaksa pokoknya. Jadi ikut akulah, ini family time. Nah terus aku bilang, besok mau ketemu teman silakan, sampai belenok juga nggak apa-apa, cuma jangan di waktu yang saya sudah booking. Karena aku udah booking dari 7 hari yang lalu, bahwa kan aku kan udah bukan berkorban, aku udah nggak bawa anak, jadi aku maunya hari Minggu tuh buat anak. Nah udah waktu di blok begitu, dimasukin schedule lain, ya aku marah gitu. Tapi sekarang udah tahu cara kerjanya, karena dua orang udah paham, oh yang ini mau begini, yang ini mau begini, jadi udah tahu sekarang, udah lancar. Bang Ari gimana Bang? Maksudnya upaya abang atau usaha abang untuk diterima anak seperti apa sih? Dia kan waktu nikah sama saya kan bilang begini, Arya emang kamu nggak keberatan, kata dia kan, nikah sama aku banyak anaknya, ya kan gitu. Sedangkan aku kan anaknya 1, dia kan 5, yang 4 yang di sini, yang 1 kan misal nggak di sini biasanya, gitu. Ya kan aku bilang begini, apa hubungannya sama anak? Kata aku bilang gitu, nggak ada sangkut mautnya kisah cinta aku dengan anak kamu. Kalau anak ya anak, aku ya kamu. Rezeki anak itu udah ada yang ngatur. Kalau aku ikut sama kamu, berarti anak kamu ikut sama aku, karena anak dia kan ikut sama dia. Terus aku menikah dengan dia, ya udah aku rangkul ikut sama aku. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah lah mikir-mikir masalah takut jadi beban, takut jadi aku ini beban buat apa, nggak beban dia anak-anaknya banyak. Buat aku nggak masalah. Berarti aku ada di sini, ya kan, aku ada rezeki, aku punya uang, ya aku bareng-bareng sama aku gitu kan. Jadi nggak harus dibebani. Berarti kalau aku baik sama anak dia, aku bakal dapat rezeki yang lebih banyak lagi, karena niat aku tulus. Walaupun ayah sambung itu nggak ada sepenuhnya kewajiban ya, artinya kan aku sayang, aku tulus gitu. Mau apa kalau selagi ada Ayu bareng sama aku gitu. Misalkan contoh Razal udah besar gitu, udah bisa diajak ngobrol gitu. Iya. Bang Arya menyisipkan waktu nggak sih, maksudnya untuk ngobrol berdua dia, untuk pendekatan, untuk saling kenal gitu? Kalau buat Rachel, aku malah lebih kayak, aku kan prinsipnya gini, aku jadi ayah sambung bukan seperti ayah kandung. Ya. Arti katanya aku jadi ayah sambung itu seperti sahabat mereka. Oke. Teman bermain, teman keluh kesah, teman cerita-cerita, teman bercanda, kan gitu, teman sharing, gitu. Fungsinya ayah sambung itu ke situ. Jadi dia kan anaknya cewek nih, ya. Aku tuh pribadi menghargai, aku sayang sama anaknya yang cewek tanpa harus kontak fisik, gitu.
pribadi ya, kalau laki-laki nih yang ngerti, kalau sama anak aku ya wajar aku gimana, tapi aku kontak fisik walaupun anaknya selalu gelendotin aku, Kak Dedi ayo berenang gitu, aku suka jaga jarak gitu ya, biasa gitu kan, nggak terlalu berlebihan karena itu nggak boleh gitu kan. Aku jaga kontak fisik itu yang pertama kan, jadi kayak ayah sambung itu fungsinya aku Kenapa nggak boleh? Jangan terlalu berlebihan, boleh tapi jangan terlalu berlebihan, agar supaya kita kan bukan muhrim. Oh, sama cewek. Iya, kayak Ebi, Lala itu nggak boleh dibiasain, ntar dia dampaknya nanti kalau dia udah remaja, udah besar, aku nanti kebiasaan kayak gitu, namanya laki-laki syahwat, bener nggak? Hilaf bagaimana? Mau kamu kejadian yang kayak dulu? Nah itulah di situ kita harus mengerti. Makanya aku biasa seperti temen. Nanti dia kalau udah besar, udah remaja, dia menganggapnya aku sahabat, temen cerita. Ya, bukan teman. Artinya walaupun kategori ayah, tapi seperti sahabat, teman bermain, teman cerita, teman jadi aku tuh mendidiknya itu ngasih arahan yang baik, perhatian. Kalau nanti suatu saat dia remaja keluar malam, aku berani negur dia, kamu jangan pulang malam-malam ya, nggak baik gini-gini. Jadi aku perhatiin ke situ. Suatu saat nanti dia udah besar. Tapi anak perlu disayang juga. Itu udah pasti. Disayang-sayang itu perlu juga. Jangan anak maju, stop sampai situ. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Jadi gini loh, konsepnya gini nih, sayang dengan Ya itu ngerti aku. enggak harus begini, sayanginnya kontak fisik gini. Ya itu nggak boleh. Nah itu maksud kamu paham kan? Ya itu nggak boleh. Nah itu dia belum sadar, dia nggak boleh. Oh jadi Nah kalau kan boleh gitu. nah kalau begini ya begini, oke sewajar, itu disebut sewajarnya saya. Itu disebut kontak fisik itu nih. Jangan. Nah itu nggak boleh. Jangan. Paham ya? Iya pantang. Gitu. Oke, cukup abang Kak. Bukan. Ya. Terima kasih banyak. Thank you, Mbak. Ini masa harus dipraktekin aja guys, disosok-sosok. Masa begitu guys? Kagak Ya, mungkin mudah-mudahan kalau wawancara. Ada lagi topi-topi ayah anak doang sekarang di alam wawancara. Ayah, banyak begini. Dedi, Ya ini mah nggak ya apa-apa. harus disayang juga anak. Masa gini, Dedi, sana 1 meter, 1 meter. Masa kayak gitu kagak. Buktinya kalau Ebi begini kan aku diagram begini. Iya, tepuk ketemu konsultan. Ya Allah Kak, makasih banyak konsultan. Makasih Kak. Kalau ada elang, aku sama Arisha ke jalan ya, joget guys. Bisa Aria keluar rumah guys. Di rumah terus bikin anak terus pusing aku. Oh iya, termalam. Serius. Makasih Kak, berkah selalu Kak. Konsultan tadi Kak. Supaya gini, jadi tim saya, tim malam dia kue gimana? Boleh. Iya boleh. Jadi kita nggak beli kue. Iya gitu. Kan si aku sebelum tahu tadi malam jadi dari diskusi di malam datang ke sini dan bawa kue gimana? Kasih kue dia.
Makasih banyak ya. Kopi dulu, buat kopi. Oke, siap. Jadi buat Kak Sultan, buat Kak semua, ada paus tuh nyanyi gawe. Enggak, bercanda. Kalian tuh serius banget sih hidupnya. Bang, makasih banyak Bang. Oke, siap. Izin Bang. Iya, Kak, makasih ya. Bagus. Langsung Pergi ya. Oke, langsung pergi ya. Iya aja. Kak, makasih banyak ya, Kak. Iya. Thank you, Kak. Iya. Guys, kalau ada lah, Guys, dikasih pinjaman uang. Kalau aku dapat singa, aku nikah lagi, guys. Dan dapatkan limit ya. Nikah lagi, guys. Dapat singa. Boleh. ini buat para sultan yang tadi ngasih paus, ngasih kereta. Kalian typing ya, biar aku pin namanya. Nanti kalian follow ya orang-orang baikku ya guys ya. Ini buat kalian semua nih. Buat Kak Icon sih, makasih tadi keretanya 2 Kak, makasih banyak Kak. Lagi sini. Mau mana? Mau kemana? Jajan. Kamu ke bawah? Sama siapa mama ya? Kita Ya kita barbeque aja yuk.